Ragu-ragu. Kurang kompak ini. Tuhan itu baik. Setiap waktu. Tuhan itu baik. Oke, kelompok yang kedua ini mereka yang akan menerima komuni pertama kali ya. Mereka itu sudah dibaptis dari kecil, dari bayi. Tetapi nggak tahu lagi, kita dengar ya apakah mereka kompak. Tuhan itu baik. Sudah ulang-ulang. Masa kalah dengan saudara-saudara yang baru mau dibaptis. Tuhan itu baik. Setiap waktu. Tuhan itu baik. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan apa? Pesta salib suci, penemuan salib suci. Dalam sejarahnya, salib suci yang dimana dipercaya salib yang merupakan salib yang dipakai untuk menyalibkan Kristus itu ditemukan oleh ibu dari Kaisar Konstantinus. Jadi Kaisar Konstantinus itu adalah kaisar pertama yang memeluk agama Kristen. Jadi sebelumnya itu di kerajaan Romawi, kerajaan yang sangat besar. Pada saat itu pengikut Kristus itu dikejar-kejar. Tetapi ketika Kaisar Konstantinus menjadi kaisar, ia akhirnya mengizinkan agar agama Kristen itu bisa dianut, jadi dilindungi orang-orang Kristennya, dan dia sendiri menjadi orang Kristen sehingga menjadi orang Katolik, sehingga dengan demikian agama itu menjadi agama kekaisaran, diterima dengan sangat baik. Saya sungguh percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Tidak tahu siapa yang memilih tanggal ini untuk adakan pembaptisan. Oh, saya pikir ada saudara-saudara sini. Hanya mungkin waktu itu hanya pilih-pilih saja ya. Kira-kira yang cocok tanggal 14. Tetapi sungguh bukan hal yang kebetulan bagi saya. Pada saat kita akan membaptis saudara-saudara kita, anak-anak kita menjadi anggota gereja, kita merayakan pesta salib suci. Dan bagi orang Kristiani, bagi orang Katolik, salib adalah tanda kemuliaan, tanda kemenangan, tanda kasih Kristus. Sehingga dalam referen Mazmur tanggapan tadi diingatkan, jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah yang terjadi dalam hidup. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Bilangan diperlihatkan bagaimana bangsa Israel adalah bangsa yang dikasihi oleh Allah, tetapi itu mereka tidak selalu setia. Sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dalam perjalanan banyak protes minta ampun. Padahal sebenarnya dalam perjalanan itu mereka diproses oleh Tuhan supaya benar-benar memahami Allah yang Maha Kasih itu. Sehingga dengan jelas mereka yang bisa melalui padang gurun hingga tiba di tanah terjanji adalah orang-orang yang taat. Sebagaimana tadi, ada apa? Ada ular-ular kedung yang mematuk orang-orang yang selalu bersungut-sungut dalam hidupnya. Mematuk pribadi-pribadi yang bersungut-sungut, protes dalam hidupnya, bertanya kenapa Tuhan mengantar kita melalui padang gurun ini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Allah yang Maha Kuasa itu mampu melakukan segala-galanya, sehingga Ia mengutus ular kedung. Dan dari situ mereka menyadari bahwa mereka berdosa, sehingga mereka datang kepada Musa dan Harun. Apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk pertobatan mereka, sehingga dikasih pilihan. Barang siapa yang terpagut ular, disuruh buat ular tembaga. Barang siapa dipagut ular lalu melihat ular tembaga itu, menyadari
menyadari kemurahan Tuhan, kebaikannya, kerahimannya, lalu juga pada saat yang sama menyadari dosanya akan sembuh. Tetapi itu tentu saja pilihan. Jadi kembali kepada mereka. Ketika dipagut ular, jika ingin tetap hidup, mereka harus memandang salib ular tembaga itu. Kalau tidak, mereka akan mati. Sehingga senantiasa dalam hidup ini kita diberikan berbagai macam pilihan. Juga bagi saudara-saudara kita yang akan dibaptis pada hari ini, pilihan dalam hidup untuk memilih menjadi pengikut Kristus, menjadi anak-anak Allah. Tentu saja ada konsekuensinya. Belajar dari Nikodemus. Dikatakan tadi dalam Injil, Nikodemus ingin berjumpa dengan Yesus pada waktu malam. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi. Tentu saja kalau terang-terangan berjumpa dengan Yesus, itu sangat membahayakan reputasinya. Tetapi karena ia melihat bahwa Kristus itu adalah sang cahaya, ia mau datang. Dalam kegelapan hatinya, dalam hidup yang penuh dengan tanda tanya, dalam keingintahuannya tentang Kristus, ia mau datang kepada Kristus. Gambaran malam-malam sebenarnya gambaran ketakutan, kecemasan untuk bisa berjumpa dengan Kristus. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Kristus, ia akhirnya semakin memaknai makna mengikuti Kristus. Bahwa salib yang bagi orang-orang yang akan binasa dikatakan sebagai sebuah kebodohan. Salib itu di zaman Yesus adalah hukuman bagi orang-orang yang dianggap penjahat dalam masyarakat. Tetapi bagi kita orang yang diselamatkan, kata Rasul Paulus, salib itu adalah tanda kemenangan Allah. Tanda kemenangan Allah atas maut. Tanda kesetiaan Allah pada Bapaknya, kesetiaannya agar kita boleh diselamatkan. Sehingga harapannya kita bisa belajar dari Nikodemus. Bagaimana kita mau datang kepada Kristus agar memintanya menerangi hidup kita. Sebab kadang-kadang dalam pengalaman saya, kalau saya lagi makan di KFC, karena saya tahu bahwa ini yang makan ini pasti banyak kan yang bukan pengikut Kristus, jadi saya buat tanda salib itu sambil tunduk-tunduk. Bapak Putra Kudus, kecil-kecil saja supaya jangan gentara. Seperti Nikodemus tadi, seperti gelap-gelap supaya tidak gentara bahwa saya tertarik dengan Yesus, saya mengagumi Kristus, saya mengimani Kristus. Tetapi mungkin kita bisa bertanya dalam diri kita, karena salib itu bukan saja kemenangan yang tanpa pengorbanan, tetapi juga sebagaimana Kristus. Dalam ketaatannya kepada Bapa, ia harus menderita sengsara dan wafat, bagian dari perutusannya. Sehingga bagi kita bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita bangga sebagai orang Katolik? Bangga? Bangga? Orang tuanya kayak diam-diam saja, takut kayaknya bebannya terlalu berat. Harapannya kita bangga sebagai orang Katolik yang tidak segan-segan menunjukkan iman kita. Karena ketika kita membuat tanda salib, sebenarnya kita menandai diri kita dengan kasih Kristus yang mengingatkan kita hari demi hari. Perintah Allah yang paling utama apa? Mengasihi. Mengasihi siapa? Oke, kedua, mengasihi sesama. Jadi hukum utama yang disampaikan oleh Tuhan kita tandai dalam diri kita setiap waktu. Mengasihi Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Mengasihi sesama, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi seharusnya orang Katolik itu, makanya tadi saya tanya kepada adik-adik, bangun pagi apa yang duluan dibuat?
Ada yang tanda saya puji Tuhan, bagus sekali. Tetapi ada yang jujur mengatakan, bangun pagi saya langsung cek alarm, pastor. Cek HP ku apakah ada pesan yang masuk atau tidak. Lalu doanya, aduh saya lupa ya. Lalu malamnya sebelum tidur, kadang saya berdoa, kadang tidak. Ya kita lupa kadang-kadang. Jadi pertanyaan untuk kita, apakah kita memulai hari kita yang merupakan anugerah itu dengan tanda kemenangan Kristus yang menjadi kebanggaan kita, lalu menutupnya dengan tanda itu pula. Dalam pembaptisan kita ditandai dengan tanda kemenangan Kristus, tanda salib, kesatuan Allah Tritunggal dalam kesatuan kesetiaan cinta. Sehingga dalam Injil dengan jelas, karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Bukan karena Allah begitu mengasihi orang-orang Katolik saja. Kan Allah begitu mengasihi dunia ini. Maka Ia mengutus anaknya yang tunggal, agar mereka yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup kekal. Jadi nanti itu kalau mereka yang akan dibaptis dewasa akan ditanya, apa yang kamu inginkan dari gereja? Lalu dijawab, iman. Apa yang kamu inginkan dari iman? Kehidupan kekal, kebahagiaan kekal. Disampaikan pada hari ini. Bagi saya bukan sebuah kebetulan kita merayakan pesta salib suci ini bersama-sama dengan juga perayaan pembaptisan dari saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Semoga ketika kita menyaksikan menjadi saksi pembaptisan saudara-saudara kita, kita diingatkan masing-masing akan rahmat baptisan yang telah kita terima. Menjadi anak-anak Allah dipanggil untuk terus setia menjaga kesucian martabat anak-anak Allah itu dalam hidup kita. Bulan ini, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional di Indonesia. Kita diingatkan bahwa Allah adalah sumber pembaruan dalam hidup. Semoga dari waktu ke waktu kita semakin menyerupai Kristus, terutama kita yang sudah menerima Kristus dalam diri kita melalui komuni suci. Dari hari ke hari hendaknya kita mengusahakan untuk makin menyerupai Kristus dalam semangat kesetiaan, ketaatan pada Allah yang telah memanggil dan memulai karya baik dalam hidup kita. Semoga Roh Kudus senantiasa menuntun kita agar salib yang kita tandai dalam diri kita masing-masing, yang kita pakai dalam doa-doa kita, sungguh menguatkan kita dan membuat kita meneladani Kristus, berani menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup dan perutusan kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, kita sekarang akan masuk dalam liturgi pembaptisan saudara-saudari kita. Jadi dalam pembaptisan kali ini ada pembaptisan bayi, anak-anak, lalu ada kategori baptisan dewasa. Jadi karena banyak, jadi dibagi ya. Jadi sekarang kita akan masuk ritus pembaptisan untuk anak-anak terlebih dahulu. Anak-anak yang dibaptis bersama orang tua dan walinya bisa berdiri di depan. Terima kasih para orang tua calon baptis, Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu datang ke sini untuk meminta sakramen pembaptisan bagi anak-anak saudara dan saudari. Memohon sakramen pembaptisan membawa serta tanggung jawab untuk membesarkan anak dalam iman. Ini berarti bahwa anak harus diajar berdoa, didik secara Katolik, disiapkan untuk komuni pertama dan kelak menerima sakramen Krisma, serta ditolong untuk membina sikap Katolik, dijauhkan dari pergaulan yang membahayakan dan didampingi dalam perjuangannya. Sadarkah Bapak Ibu, saudara-saudara, saudari akan tugas dan kewajiban ini? Sadar atau tidak? Sadar ya? Kayaknya kurang meyakinkan.
Harus yakin ini karena anaknya mau dibaptis ya. Karena ini baptisan dewasa, jadi yang harus menjadi saksinya itu orang tua untuk perkembangan anaknya. Beda dengan yang baptisan dewasa, mereka bertanggung jawab untuk iman mereka sendiri. Jadi harapannya tahu sadar toh tanggung jawabnya besar. Bagi wali baptis yang terkasih, saudara telah bertugas untuk membantu orang tua untuk mendidik anak-anak ini. Bersediakah saudara-saudari untuk turut memikul tanggung jawab ini? Wali. Tadi orang tua sudah tahu? Fokus. Oke. Marilah kita berdoa. Ya Allah dan Bapa kami, kuatkanlah anak-anak ini agar mereka dapat mengatasi segala cobaan hidup di dunia ini. Semoga mereka merasa bahwa Engkau selalu beserta mereka. Tolonglah mereka untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ajarlah mereka untuk mengasihi Allah dan sesama. Curahkanlah rahmat-Mu kepada orang tua dan wali baptisnya, supaya mereka memberi contoh dan pendidikan yang baik, agar anak-anak ini bertumbuh menjadi orang Katolik sejati yang berguna bagi masyarakat kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari, semoga anak-anak ini diteguhkan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus, penyelamat kita yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Orang tua dan wali bisa memberikan tanda salib kepada anak-anak. Ya. Orang tua dan wali silakan memberikan tanda salib ke anaknya. Buat tanda salib orang tua. Ya. Orang tuanya semua Katolik toh? Oke. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menggunakan air sebagai lambang pencurahan hidup ilahi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Semoga melalui air ini yang mencurahkan anugerah hidupnya atas anak-anak pilihannya. Ya Bapa yang Maha Rahim, dengan perantaran air baptis ini Engkau mau limpahkan hidup baru ke dalam diri kami dan mengangkat kami menjadi putra dan putri-Mu. Engkau mempersatukan semua orang yang dibaptis dalam air dan Roh Kudus menjadi satu bangsa dan putra-Mu dalam putra-Mu Yesus Kristus. Engkau membebaskan kami agar kami menikmati damai-Mu berkat roh cinta kasih yang kucurahkan ke dalam hati kami. Engkau memilih orang-orang yang sudah dibaptis agar mereka dengan penuh sukacita mewartakan kabar gembira Kristus kepada segala bangsa. Engkau mengambil abdi-abdi-Mu ini kepada kelahiran baru berdasarkan iman gereja, agar mereka memiliki kehidupan kekal. Sudilah memberkati air ini, yang akan kami pakai untuk membaptis anak-anak-Mu ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para orang tua dan wali, Anda telah datang memintakan pembaptisan bagi anak-anak ini. Berkat air dan Roh Kudus, mereka akan menerima hidup baru dari Tuhan yang amat mencintai kita. Maka Anda bertugas untuk mendidik anak-anak ini dalam iman, supaya mereka bersikap seperti Kristus dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berguna. Maka karena saudara-saudari sudah bersedia menerima tanggung jawab ini, saya akan bertanya kepada saudara-saudari. Tolaklah setan dan akuilah iman dalam Yesus Kristus, yakni iman gereja. Dalam iman itulah anak-anak ini akan dibaptis. Sanggupkah saudara-saudari memberikan teladan yang baik kepada anak saudara-saudari, serta menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat?
Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahyul, perjudian dalam segala bentuknya, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan tindakan dan kebiasaan yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak-hak asasi manusia? Saudara-saudari sekalian yang terkasih, mari sekarang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita meneguhkan iman kepercayaan kita. Dalam iman inilah anak-anak dan saudara-saudari kita nanti akan dibaptis. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bagi dari orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. kepada saudara-saudara yang lain yang sudah dibaptis bisa duduk. Saudara-saudara terkasih, maukah saudara-saudari supaya anak-anak saudara-saudari dipersatukan dengan Yesus Kristus dan diterima sebagai anggota umat Allah dalam Gereja Katolik? Valencia Buli, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kailen Gilviani Galgani, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Azarel Sanda Tolayu, kasih miring kepala. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Alea Rosari Tolayu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Elsa Beril Menan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lestari Lain ini, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Giovanno Buli, Joanda Tayang, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ini siapa? Dan Roh Kudus. Kevin Alexander Tama, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Claudia Samara Sapo, aku membaptis engkau dalam nama Bapa
dan melahirkan mereka kembali dari air dan Roh Kudus. Mereka sudah diangkat menjadi anak-anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang mereka akan diurapi dengan minyak krisma, seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan raja. Semoga Allah berkenan menjaga anak-anak ini agar mereka menjadi anggota umatnya yang setia sampai masuk kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pakaian putih ini melambangkan bahwa anak-anak ini telah mengenakan Kristus, Sang Kesucian. Hendaknya saudara-saudari membantu mereka dengan penuh perkataan dan teladan, agar mereka dapat memelihara martabatnya yang tak bercela sampai masuk kehidupan kekal. Amin. Saya persilahkan kepada para wali, orang tua. Wali bisa ambil lilin ini, lalu serahkan kepada anak-anak. Kasih bakar sampai biar orang tuanya pegang. Jadi saudara-saudara, orang tua yang terkasih, lilin itu tadi diambil dari lilin Paskah, ya. Lilin Paskah itu lambang Kristus sendiri. Jadi yang tugas menjaga lilin ini adalah orang tua supaya tetap bernyala sebagai simbol cahaya Kristus yang bernyala dalam diri anak-anak kita yang
baru saja dibaptis. Terimalah lilin ini, lambang Kristus yang bangkit dengan mulia. Semoga Kristus menerangi anak-anak ini, supaya dalam perjalanan hidupnya mereka menjadi cahaya bagi sesama. Amin. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia sudi membantu anak-anak ini untuk mendengarkan amanat-Nya dan mengakuinya sebagai Tuhan. Ya Tuhan, berilah agar anak-anak ini bertumbuh menjadi dewasa, dan sebagaimana dengan mengucapkan Efata, Engkau telah membuka mulut dan telinga orang bisu tuli. Maka sudilah Engkau membuka mulut dan telinga anak-anak ini, agar mereka dapat mendengar sabdamu dan mengakui imannya demi keselamatan manusia serta kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian pembaptisan dari anak-anak kita sudah selesai. Bisa hormatlah Bapak.